Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopi Hadianti, NPM 101204997 dari kelas F2 Manajemen. Yuk langsung aja kita mulai ke pembahasan materinya. Apa itu perilaku konsumen di era digital? Perilaku konsumen adalah sejumlah aktivitas nyata individu yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang mengarahkan mereka untuk menilai, memilih, mendapatkan, dan menggunakan barang dan jasa yang mereka inginkan. Era digital adalah masa di mana manusia dapat saling komunikasi tanpa batasan jarak. Manusia dapat dengan cepat mengetahui informasi tertentu bahkan real time. Era digital dengan globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan yang disebabkan oleh kemajuan infrastruktur, telekomunikasi, transportasi, dan internet. Jenis perilaku konsumen. Perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu bersifat rasional dan irasional. Perilaku konsumen rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian barang dan jasa yang mengutamakan aspek kebutuhan dan kepentingan. Sedangkan perilaku konsumen irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terpengaruh oleh diskon dan promosi dari suatu produk tanpa mengutamakan aspek kebutuhan atau kepentingan. Ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional. 1. Konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. 2. Barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan yang optimal. 3. Konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Dan keempat, konsumen memilih barang dan yang harganya sesuai dengan kemampuannya. Dan ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional yaitu ke-1, konsumen mudah tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Kedua, konsumen memilih barang merek atau branded yang sudah dikenal luas. Yang ketiga, konsumen memilih barang berdasarkan gengsi. Manfaat mempelajari perilaku konsumen. Perilaku konsumen dan proses konsumsi yang dilakukan oleh konsumen memberikan beberapa manfaat, yaitu ke-1, membantu para manajer dalam pengambilan keputusan. Kedua, memberikan pengetahuan kepada para peneliti pemasaran dengan dasar pengetahuan analisis konsumen. Ketiga, membantu legislator dan regulator dan menciptakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan jasa. Membantu konsumen dalam pembuatan keputusan pembelian yang lebih baik. Dan ada juga dampak positif dan dampak negatif di teknologi di era digital. Perubahan pasti akan menghasilkan nilai-nilai baru. Begitu juga dengan banyaknya teknologi digital yang hidup berdampingan dengan kita saat ini. Kita sadari atau tidak, faktanya di era digital memang memberi dampak dalam kehidupan kita. Dampak positifnya adalah distribusi informasi berjalan dengan cepat, bahkan hitungan menit saja. Masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengakses berbagai informasi. Kualitas SDM meningkat secara signifikan akibat mudahnya untuk melakukan edukasi. Penggunaan teknologi digital membuat terjadinya banyak inovasi yang mempermudah pekerjaan. Banyak alternatif pembelajaran yang bisa diakses oleh masyarakat. Dan dampak negatifnya adalah ada kemungkinan untuk terjadinya pelanggan HKI atau hak kekayaan intelektual. Hal ini terjadi karena mudahnya mendapatkan informasi sehingga banyak orang yang melakukan plagiarisme. Adanya kecenderungan untuk menginginkan sesuatu yang serba instan dan tingkat konsentrasinya menurun. Adanya kemungkinan untuk menyalahgunakan pengetahuan yang sudah dimiliki untuk kejahatan. Ada beberapa manfaat yang memahami perilaku konsumen di era digital. Memahami perbedaan karakter setiap konsumen. Tentu saja konsumen satu dengan lainnya memiliki karakter yang berbeda, sehingga kita perlu merancang program dan pemasaran yang disesuaikan dengan karakter setiap konsumen. Memprediksi tren pasar.
Manfaat selanjutnya, kita dapat melakukan analisa terhadap perilaku konsumen dari waktu ke waktu untuk melihat pergeseran tren pasar ke depannya. Kedua, mempertahankan loyalitas konsumen. Jika konsumen sudah jatuh hati terhadap suatu produk, maka konsumen akan melakukan pembelian terus-menerus terhadap produk tersebut. Maka dari itu, kita perlu mempertahankannya agar konsumen loyal terhadap produk kita. Ketiga, meningkatkan nilai daya saing dengan kompetitor. Tentu saja sangat banyak kompetitor produk di luar sana, ada yang menawarkan keunggulan dari segi harga, kualitas, ataupun pelayanan. Nah, yang perlu diingat, kesadaran terhadap suatu merek dan kualitas suatu merek akan lebih berpengaruh daripada sekedar harga murah ataupun promo. Keempat, meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen, kita dapat memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi konsumen. Beberapa karakteristik konsumen generasi digital. Yang ke-1, tipe konsumen riset. Yang dimaksud konsumen riset yaitu seorang konsumen yang sebelum membeli sebuah produk atau barang harus melihat dulu penilaian dari konsumen lain tentang produk atau barang tersebut, seperti melihat beberapa komentar yang tersedia di katalog komentar tersebut. Dengan cara tersebut, calon pembeli dapat melihat review, penilaian, serta real page dari produk tersebut, tentu saja hasil jepretan dari konsumen sebelumnya. Tipe konsumen smart. Tipe konsumen ini selalu membandingkan perhitungan antara barang atau produk. Ini akan membandingkan nilai dari kualitas produk dengan harga yang ditawarkan. Tipe konsumen hype. Tipe konsumen ini selalu memakai atau membeli hal-hal yang sedang populer, seperti jilbab pasmina dengan beberapa merek dan lain-lain. Tipe snob tipe tersebut ini adalah konsumen yang memilih, namun pilihannya lebih ke barang-barang limited edition. Tujuannya untuk meningkatkan atau menjaga status sosial mereka. Tipe dumb. Tipe konsumen ini selalu melihat benefit yang bisa ia dapatkan dari produk atau barang tersebut. Bahkan si konsumen ini tidak melihat nilai dan harganya, hanya bertuju pada manfaatnya. Cukup sekian pembahasan materi perilaku konsumen di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.